Nama saya Ibra Utami, NPM 22504. Di sini saya sebagai konseling. Halo, saya Amanat Hajar Jamil, NPM 225.013. Di sini saya sebagai konselor atau guru BK. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video tugas ujian akhir semester mata kuliah individual postmodern dengan tema yaitu peserta didik yang sedang minder. Semoga video kali ini bisa membuat teman-teman itu bisa menambah wawasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Ya. Silakan masuk. Ini Mbak Fira kan ya? Iya benar, Ya. dengan saya. Saya tadi dapat laporan dari guru wali kelasnya Mbak Fira. Iya Nah. Pak, ada apa ya Pak saya dipanggil? Nah, Mbak Fira itu dipanggil ya ada sedikit problem yang baru saya ketahui dari wali kelasnya. Nah, sebelum itu ya tak tanya dulu. Iya Pak, boleh. Ini gimana dulu? Sudah nyaman apa belum di sini? Sudah Pak, sudah nyaman. Sudah nyaman toh? Sudah. Sebenarnya sudah nyaman? Sudah. Udah dingin toh hasilnya? Sudah Pak. Nah, kalau udah dingin, sudah. Gimana tadi? Habis pelajarannya siapa profesor? Tadi habis pelajarannya Pak Eko, Pak Matematika. Matematika. Ya. Gimana hasilnya? Lancar atau enggak? Alhamdulillah saya bisa mengikuti pelajarannya Pak dengan baik. Bagus, sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Lah, habis Pak Eko ada mata kuliah lagi nggak? Ada mata pelajaran lagi nggak? Ada Pak, bahasa Inggris sama Bahasa Inggris. Bu Eni. Oh, Miss Eni itu. Iya, Miss Eni. Miss Eni. Oh iya, ini Mbak Fira sudah makan belum? Belum Pak, kan tadi sama Bu Guru suruh kesini, suruh ruang BK, katanya dipanggil sama Pak Amanat gitu. Berarti belum sempat makan ya? Iya belum. Udah. Oh iya Mbak Fira ini. Mbak Fira ini sudah pernah mengikuti sesi konseling belum? Sebelumnya kalau di SMP sudah sih Pak, tapi kalau di SMA sini saya belum pernah mengikuti sesi konseling. Jadi ya, jadi pada intinya Mbak Fira juga dulu pernah ya? Iya, saya sudah pernah. Saya pernah konseling individu. Enggak, tapi konselingnya bareng-bareng. Oh, kelompok, Iya, jadi konseling belum. kelompok gitu. Berarti Mbak Fira belum pernah ya sama sekali konseling individu. Belum. Nah, yang kita lakukan ini namanya konseling individu. Dan Mbak Fira lakukan dulu itu namanya konseling kelompok. Kalau konseling saya bimbingan kelompok. Nah, konseling individu ini saya akan membantu Mbak Fira dengan permasalahan yang dimiliki Mbak Fira seperti itu. Dan gini Mbak Fira juga nggak usah takut di konseling yang saya jalankan ini. Soalnya saya memegang beberapa asas. Iya Pak. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Fira mau cerita apapun itu bebas, tenang, nggak usah khawatir, bakalan saya jaga rahasianya Baik Pak. Mbak Fira. Kalau Mbak Fira mau cerita aja, nggak usah takut, nggak usah segan. Saya akan menjamin kerahasiaannya. Saya nggak akan pernah membongkar atau membicarakan masalah ini. Karena saya sebagai guru BK atau konselor kompeten harus bisa memegang asas kerahasiaan ini. Dan yang kedua itu kesukarelaan. Nah, itu saya sukarela mendengarkan keluh kesahnya Mbak Fira, dan Mbak Fira juga menceritakan keluh kesahnya secara sukarela. Dan yang ketiga itu keterbukaan. Nah, Mbak Fira silahkan mau cerita buka-bukaan nggak apa-apa di sini, sebebasnya cerita di sini, buka-bukaan aja nggak apa-apa. Tapi rahasianya tetap dijaga ya Pak ya? Tenang, akan saya jaga, nggak akan saya bocorkan rahasia ini. Soalnya ini menyangkut nama baik Mbak Fira dan juga nama baik saya. Jadi, kalau saya berani membocorkan masalahnya Mbak Fira, nanti saya bisa kena tuntutan pencemaran nama baik. Baik Pak. Jadi Mbak Fira nggak usah sungkan-sungkan, terbuka aja cerita sama saya, bakal saya jamin kerahasiaannya itu. Baik. Nah, Mbak Fira ini waktu yang bisa saya tentukan itu kurang lebih 30 menit ya apa ya Mbak? Nggak apa-apa Pak, itu sudah cukup mungkin. 30 menit ya apa? Nah, mulai dari sekarang aja ya Mbak ya konselingnya itu. Tadi Mbak Fira kesini sudah tahu kan masalahnya?
Sudah Pak. Nah, sudah tahu kan disuruh ke sini. Nah, tadi saya dengar Mbak Vira itu sering banget seperti menghindari teman-teman di kelas seperti itu. Iya Pak, karena saya itu tuh merasa tidak percaya diri akan apa yang saya miliki Pak. Kayak misalnya teman saya itu punya tas baru, sedangkan saya siswa baik, siswa beasiswa ya Pak ya. Jadi uang saya itu juga terbatas Pak. Kalau mau beli tas baru itu saya mikir lebih baik saya beli buku daripada beli tas. Tapi saya juga merasa ingin seperti teman saya, tapi di sisi lain saya juga tidak punya uang Pak, dan saya merasa minder sama teman saya, kok teman saya gini, kok saya gini gitu Pak. Saya itu takut teman saya itu nggak bisa terima saya karena saya itu terlihat gimana ya Pak, beda dari mereka yang barang-barangnya mewah, terus sepatunya juga baru-baru kayak bermerek-bermerek gitu. Sedangkan saya sepatu saja mungkin disuplai dari sekolah gitu Pak. Saya merasa kayak saya tuh takut nggak bisa bergaul sama mereka gitu Pak, dan mereka nggak bisa menerima saya gitu Pak. Saya merasa seperti itu Pak. Padahal saya juga kalau teman-teman itu sebenarnya baik sama saya Pak, tapi saya yang merasa kurang gimana ya Pak, merasa kurang percaya diri aja kalau temenan sama mereka karena saya minder Pak gitu Pak. Oh, jadi ya Mbak Vira itu menarik diri karena minder sama teman-temannya Iya. lain, karena bisa dibilang Mbak Vira kan dari keluarga yang sederhana ya. Jadi kalau mau ikut ke perkumpulan teman-temannya itu agak gimana gitu, takut Iya. dipandangnya itu seperti itu. Saya takut diejek Pak. Gitu. Iya. Makanya itu Mbak Vira menjaga jarak sama Ya, teman-temannya. lebih baik seperti itu. saya sendiri aja dulu daripada nanti kalau saya ikut mereka saya nanti diejek gitu Pak. Pikir saya gitu sih Pak. Tapi nggak tahu ya Pak, mereka itu aslinya mau menerima saya apa enggak gitu, saya juga nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari perilaku mereka kepada saya, mereka itu juga mau sih Pak teman sama saya, tapi saya aja yang merasa kayak takut diejek, terus minder kayak gitu Pak, karena itu tentang sosial saya gitu loh Pak, tentang ekonomi keluarga saya gitu. Oh, takut nanti Mbak Vira itu seperti diremehkan Iya, gitu. iya, Pak. Jadi ya menurut kan ini kan nanti Bapak kan pakai teknik yang namanya scaling question. Iya, Pak. Nah, tak jelasin dulu ya scaling question. Iya. Scaling question itu pengukuran tingkat permasalahan dan kepuasannya Mbak Vira ini. Nah, menurut Mbak Vira ini permasalahan Mbak Vira kan ini minder ya? Iya, Pak. Sebenarnya. Minder ini dari skala 1 sampai 10 itu di angka berapa? Saya di angka 4 sih Pak. Di angka 4. Iya. Nah, lumayan parah berarti. Iya. Nggak lumayan. Nah, kalau lumayan parah berarti gini Mbak Vira. Ini saya akan menggunakan teknik miracle question. Nah, miracle question ini nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Mbak Vira yang bertujuan untuk Mbak Vira membayangin gimana ke depannya seperti itu. Baik, Pak. Nah, ini kan tadi Mbak Vira kan minder ya? Iya. Minder, terus apa itu namanya? Takut diajak. Takut juga. diajak. Oh, berarti nggak di sekolahan doang ya? Nggak di lingkungan sekolah tapi Iya, di iya, rumah iya. ya? Kayak diajak keluar sama teman-teman kelas Iya, itu iya, Pak. Saya minder karena kan dilihat dari pakaian aja udah beda Pak. Kalau teman-teman itu ya biasa pakai yang zaman apa itu kayak kekinian, yang viral gitu. Tapi kalau saya udah saya pakai yang saya punya aja gitu Pak. Oh, takutnya nanti kan kayak tren, Bapak tahu kak tren dress band Iya, seperti itu iya, loh. iya, seperti itu, Vira Pak. takut. Iya. Takut nggak bisa mengimbangi seperti itu. Seperti itu Pak, benar. Nah, jadi kan gini Mbak Vira kan masa minder kan, takut itu dipandang sebelah mata, Iya. teman-teman. Nah, coba ini Mbak Vira ini dibayangkan dulu. Dan dengan teman-temannya kan dilihat dari teman-temannya yang lain kan mau menerima Iya. Mbak Vira kan. Nah, coba Mbak Vira dibayangin. Kalau Mbak Vira kelamaan masih memikir hal tersebut, terus takutnya nanti Mbak Vira malah silaturahmi kayak interaksinya itu jadi kurang. Nah, coba Mbak Vira bayangin, jika terus-terusan minder sama mereka tuh, Mbak Vira itu bakal kenapa? Imbasnya kenapa kalau Mbak Vira sendiri? Menurut saya lebih kayak interaksi sosial saya berkurang banget Pak. Terus saya juga nggak pede terhadap diri saya sendiri. Terus saya juga
mungkin saya juga akan tidak punya teman Pak, karena saya kan nggak mau sosialisasi karena saya minder gitu Pak, menurut saya gitu sih Pak. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua nih, Mbak Ira coba dibayangin ya, 1 minggu atau 4 hari ke depan Mbak Fira kan bangun tidur nih, Iya. bangun tidur terus masalah keminderannya Mbak Fira itu hilang semua, dan terus Mbak Fira seperti biasa itu mampu mau berkumpul dengan teman, tidak benar menarik. Coba dibayangkan berpositif. Mbak Fira langsung bilang ini hal mindernya seperti itu. Nah, jadi bayang nggak tiba-tiba bangun tidur terus mindernya hilang, mau sosialisasi lagi ke teman-teman. Sudah bisa membayangkan. Gimana Kak? Dampak positifnya gimana Kak? Kalau menurut saya sih, dari saya yang membayangkan tadi, kalau saya nggak merasa minder lagi, saya lebih banyak teman, terus saya juga mungkin akan dibantu sama teman-teman, mungkin saya akan untuk kayak lebih percaya diri, mungkin teman-teman juga bisa menerima saya akan kekurangan saya gitu Pak. Nah, ini kan tadi kan saya kan sudah membayangkan Mbak Fira, Iya. Mbak Fira bayangkan. Nah, dari kedua hal ini, Mbak Fira yang paling bahagia untuk masa mendatang itu, kayak wah kalau saya ini nggak minder, saya kan akan merasa bahagia. Iya. Nah, lebih baik sih itu. Coba Mbak Fira ini bandingkan, lebih bahagia mana? Lebih pas mindernya hilang atau mindernya masih? Lebih bahagia mana? Mindernya yang hilang Pak, karena kan saya sudah dapat teman-teman gitu Pak, saya sudah juga punya tempat bercerita, terus tempat untuk apa itu namanya kayak apa-apa bareng gitu loh Pak. Kan saat ini kan saya benar-benar nggak punya teman Pak, karena saya merasa saya takut gitu. Nah, oh ya itu juga wajar. Dan kalau Mbak Fira itu terus rasa minder ya, kalau sepenerawangan saya itu, gambaran saya, Mbak Fira akan nanti terus-menerus merasa tertinggal. Iya Pak. Seperti itu. Benar nggak Mbak? Iya benar Pak, yang dibilang Bapak benar. Mbak Fira nanti akan terus merasa tertinggal, dan juga seperti kayak nggak ada, bukan nggak ada sih, lebih kayak berprogres atau bareng-bareng sama yang lain itu agak berkurang. Iya Pak, betul Pak. Nah, dan juga ini, pas kayak kerja kelompok itu kerkom atau belajar bareng, itu teman-teman Mbak Fira itu reaksinya seperti apa kalau Mbak Fira sudah menarik diri itu pas kerkom? Ya mereka terbuka aja sih Pak sama saya, enggak yang ngajak itu enggak, ya malah kita belajar bareng aja di situ. Ya cuma diri saya ini loh Pak, kenapa kok selalu minder gitu. Kalau teman-teman mah sama saya tuh baik-baik aja sebenarnya. Malah welcome banget. Iya, welcome sama saya Pak. Jadi kalau pas kerkom itu, pas Mbak Fira narik diri itu dari kelompok ya, narik diri, mereka itu selalu mendekatkan Mbak Fira atau selalu dekat terus sama Mbak Fira? Nah, terus saya pas kerkom itu rasanya senang gitu Pak, bahagia gitu juga. Nah, untuk Mbak Fira kan sudah merasakan ini pas kerkom loh Mbak. Iya. Nah, pas kerkom ini sudah merasa bahagia. Apalagi nanti Mbak Fira sudah mengenal, sudah terjadi teman sekelas yang solid banget. Nah itu saya yakin Mbak Fira malah jauh lebih bahagia lagi. Iya. Seperti itu. Jadi ya menurut saya Mbak Fira sedikit demi sedikit atau pelan-pelan saja bisa merubah sifat Mbak Fira yang minder itu, pelan-pelan aja, walaupun nggak bisa langsung ya, pelan-pelan aja. Oh iya, ini kan kelas 11 ya Mbak Fira ya? Kelas 11. Di kelas 10 juga seperti itu? Kelas 10 juga seperti itu, tapi bukan yang banget gitu Pak, karena kan kelas 10 kan baru awal masuk, jadi juga nggak, teman-teman itu belum nampakin yang kayak dia ini seperti itu, terus kayak barang apa itu yang dipakai gitu loh Pak, belum terlihat banget. Tapi kalau udah kelas 11 ini kok apa itu namanya, mereka itu udah pakai barang-barang yang ibaratnya yang brandy, terus kekinian, fashionable kayak gitu Pak. Jadi mulai merasa minder itu kelas 11, soalnya kelas 10 kan teman-teman masih belum biasa, ya, masih biasa saja, belum menunjukkan barang-barangnya yang bukan fashionnya Pak, ibaratnya gitu. Oh ya tahu. Oh iya, kalau boleh Bapak tahu ini ya, sebab minder ini memang dari baru muncul pas SMA ini
atau udah dari dulu sikap minder ini? Baru SMA ini sih Pak, karena kan dulu saya nggak mikir ya Pak kalau SMA itu bakal kayak gini gitu. Jadi baru sebab mindernya Iya, itu iya, baru di SMA ini, Iya, benar. dan pas gencar-gencarnya itu baru di kelas 11. iya gitu. Dari ya Mbak, saya boleh tanya, ini mempengaruhi sama akademiknya Mbak Vira Bang? Enggak sih Pak, menurut saya cuma merasa minder aja gitu. Tapi kalau soal belajar saya tetap belajar Pak. Akademiknya nggak Iya, terpengaruh. enggak. Berarti yang terpengaruh itu sosial di sekolahnya. Iya. Kalau misal akademik saya turun itu kan juga apa itu emang sama beasiswa saya. Iya Pak. benar. Iya gitu Pak. Berarti yang terpengaruh itu cuma di sosialisasi. Iya Pak, benar Pak. Jadi Mbak Vira ini tidak bukan diri dia susah berinteraksi itu cuma ke teman sekelas atau ke teman-teman sekolah atau sekolah? Teman-teman sekelas aja sih Pak, soalnya kan yang di luar kelas itu saya juga nggak apa itu nggak Begitu berteman iya gitu. nggak begitu berteman gitu Pak, nggak deket juga gitu. Kalau teman sekolah kan tiap hari ketemu gitu Pak. Berarti cuma di Mirsani itu Iya. cuma di teman-teman sekelas doang ya berarti Mbak Vira ya. Iya benar. Jadi Mbak Vira ini ya tadi kalau bisa pelan-pelan bisa dirubah intinya. Teman-teman kan juga menerima Mbak Vira toh, welcome banget lah semua toh. Iya Pak, welcome Pak sama saya Pak. Nah itu bisa Mbak Vira pertimbangkan lagi kalau teman-teman itu sebenarnya yang lainnya itu mau berteman sama Mbak Vira tanpa memandang Mbak Vira itu dari keluarga mana. Iya benar Pak. Itu jadi teman Mbak Vira itu dapat pertemanan yang bisa dibilang bagus banget Mbak. Iya Pak. Soalnya pertemanan yang tidak memandang harta, tidak memandang keluarga dan tidak memandang siapa itu sangat bagus Mbak. Karena pertemanan yang humble banget. Mbak Vira itu bisa dibilang beruntung. Seperti itu Mbak Vira. Baik Pak, terima kasih. Jadi ya saya harap ya Mbak Vira mulai dari atau sekarang kerja dari sekarang atau kalau masih sekarang masih ragu-ragu mulai dari besok bisa progresnya dijalankan seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas saran dan nasihatnya. Besok saya akan mencoba membuka diri saya lebih untuk kedepannya. Terus saya juga belajar akan percaya diri kepada diri saya. Saya mencoba menerima diri saya juga. Terus saya akan mendekatkan diri ke ke lingkungan ya Pak ya, ke teman-teman. Terus saya juga mau welcome sama teman-teman dulu Pak gitu. Iya, yang terpenting sih percaya diri. Iya. Itu kalau pas gabung sama teman-teman itu teman-teman mau komentar apa jangan dipikirin dulu. Iya. Takutnya Mbak Vira malah overthinking nanti. Iya. Seperti itu. Jadi ya itu harus percaya diri, mulai dikurang-kurangin intinya supaya Mbak Vira nggak overthinking dan pertemanan Mbak Vira itu jauh lebih erat. Seperti itu. Iya Pak. Hanya itu sih Mbak Vira yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Iya Pak, itu juga sudah cukup buat saya kayak oke, berarti aku bisa gitu loh Pak dengan perkataannya Pak Amra tadi gitu. Jadi ya Mbak Vira ini mumpung ini masih SMA, itu pertemanannya itu dibuat senang-senang. Iya Pak. Maksud dibuat happy aja dulu. Ya Mbak Vira ini kan kita sudah ada di penghujung waktu ya Mbak ya. Dari 1 sampai 10 sesi konseling hari ini kepuasannya di angka berapa Mbak? Di angka 8 Pak. 8. Iya. Terima kasih kalau begitu sudah di angka 8. Jadi ya Bapak rasanya ada impact-nya semoga dan Bapak yang saya sarankan semoga itu bagus kok Mbak. Iya. Terima kasih loh sudah dikasih nomor 8 ini. Iya Pak. Saya juga merasa lebih plong sudah cerita sama Bapak. Terus saya juga merasa saran sama nasihatnya Bapak itu juga bisa saya lakukan gitu Pak. Karena kan cuma kita membayangkan terus kita menjalani gitu Pak. Jadi itu menurut saya juga simple tapi membuat saya percaya diri lagi gitu Pak. Oh iya, jika Mbak Vira besok masih belum ada, masih progresnya itu agak terhambat atau masih ragu-ragu, Mbak Vira bisa mengontak saya untuk menonton sesi konseling yang kedua. Baik Pak.
Nah, sudah ya seperti itu dulu ya Mbak Vira. Iya, Pak. Nanti Mbak Vira setelah ini langsung masuk aja ya ke Iya. sekolahan ini kan Bu siapa Bu Eni ya? Miss Eni. Miss Eni untuk bahasa Inggris. Iya. Nanti ngomong aja habis sesi konseling Mbak Amanat seperti itu. Sudah ya, kayaknya sudah masuk ya Mbak Iya, Vira. Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Mbak Vira Iya. sudah mau saya konseling. Iya, Pak.